Halo semuanya, perkenalkan saya Anas Fahmi Imron. Saya adalah lulusan S2 dari Kimia ITS. Saya telah banyak memiliki pengalaman dalam mengajar privat, khususnya untuk kimia SMA. Baik SBMPTN itu masih ada pelajaran kimia, saya juga membimbing beberapa teman-teman yang akan menempuh SBMPTN dan alhamdulillahnya, untungnya beberapa ada yang keterima di PTN yang ternama. Contohnya ada yang keterima di Fakultas MIPA ITB. Saya dapat mengajarkan kepada teman-teman sekalian secara baik, secara runut, dari nol, dari dasar ya, sampai target teman-teman tercapai. Tahun 2020 silam, saya mulai membiasakan diri untuk mengajar secara online ya, atau secara daring. Untuk tujuan itu saya telah memiliki beberapa peralatan atau gear yang dibutuhkan supaya walaupun kita belajar secara online atau daring tetap bisa interaktif satu sama lain. Tentunya kita akan belajar dengan piranti atau software yang dibutuhkan, antara lain adalah dengan Google Meet, dengan Microsoft Whiteboard supaya kita bisa coret-coret dan saling berinteraksi satu sama lain. Atau kalau misalkan teman-teman tidak punya gadget seperti ini, nanti misalkan ada latihan soal atau bagaimana, tinggal ditulis di kertas dan difotoin, nanti kita akan bahas. Silahkan hubungi saya di nomor WhatsApp ini atau hubungi saya di DM Instagram, tentunya dengan tarif atau dengan rate yang sangat terjangkau ya. Saya tunggu segera untuk dapat bergabung melalui WhatsApp, nomor WhatsApp saya di sini atau DM di Instagram. Oke, see you teman-teman, dan berikut ini adalah salah satu contoh dari trial atau video contoh bagaimana cara mengajar saya. Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan membagikan sedikit ya trial mengenai bagaimana cara saya mengajar dan apakah sesuai atau memenuhi ekspektasi dari teman-teman sekalian. Mungkin nggak akan banyak-banyak, kita akan sedikit membahas tentang stoikiometri ya. Tentunya kita tahu bahwa stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani. Stoikion itu artinya kimia, dan metron itu artinya mengukur. Jadi stoikiometri itu secara harfiah mungkin bisa diartikan cara kita mengukur atau cara kita menghitung dalam kimia atau perhitungan dalam kimia itu. Nah, apa saja sih yang dihitung dalam kimia itu? Ya tentu saja reaksi ya, reaksi kimia. Saya akan langsung share screen saja dari sini. Suatu senyawa memiliki rumus empiris CH2O. Jika MR dari senyawa tersebut adalah 150, berapakah rumus molekulnya? Nah, rumus empiris ini kan adalah perbandingan paling sederhana ya. Contohnya perbandingan paling sederhana itu kan misalkan gula atau glukosa. Ini misal saja, itu kan C6H12O6. Nah, perbandingan paling sederhananya berapa? Ini kan bisa dibagi 6 semua kan, dibagi 6, maka akan menjadi CH2O. Nah, ini adalah rumus empiris. Sedangkan rumus molekul kan kita ingat adalah ya rumus yang lengkapnya seperti ini. Dalam hal ini glukosa adalah C6H12O6. Nah, untuk yang ada di soal yaitu CH2O dengan MR 150, kita mau cari nih berapa sih rumus molekulnya, bukan glukosa ini ya, ini hanya contoh. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita dari pertama-tama kita tentukan dulu MR dari CH2O itu sendiri atau rumus empirisnya. Di sini diketahui C adalah 12 ditambah H2 karena hanya satu ya. Berarti kan ya tinggal ditambah 2 ditambah O itu 16. Maka ditambah 16 itu menjadi berapa ini? 30 ya. 30. Rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya adalah rumus dari rumus empiris ini CH2O dikalikan suatu bilangan bulat yaitu N gini kan. Contohnya adalah glukosa ini, CH2O-nya adalah CH2O dikalikan 6 dalam hal ini ya. Itu adalah glukosa. Nah, di sini kita mencari N-nya ini berapa? Kita patokannya adalah dari MR-nya, yaitu 150. Nah, kalau MR dari CH2O N adalah 150, maka MR CH2O sendiri adalah 30. Maka 30 N sama dengan 150. Sehingga N sama dengan 5. Nah, kalau N sama dengan 5, jadi kita tinggal
substitusikan saja ke CH2O dikalikan N. Maka rumus molekulnya adalah, rumus molekul dari senyawa tersebut adalah C5H10O5. Ya, sederhana sekali ya. Kita coba satu lagi. Di sini dengan soal yang sedikit agak lebih sulit ya. Seorang peneliti mereaksikan 8,1 gram aluminium dengan asam klorida. Reaksinya adalah sebagai berikut ini. Oke, kemudian berapakah volume gas hidrogen yang akan dihasilkan? Nah, untuk mengetahui berapa volume dari gas hidrogen, kita harus tahu dulu mol dari hidrogennya berapa. Seperti itu kan? Dari mana kita tahu mol dari gas hidrogennya? Dari mol aluminium dulu. Dari persamaan ini tentunya. Mol aluminiumnya dulu kita hitung, yaitu 8,1 gram dibagi 27. Itu kan sama dengan 0,3 ya. 0,3 mol. Ini persamaannya sudah setara ya, jadi nggak usah kita setarakan lagi. Maka mol hidrogen atau mol H2-nya bisa kita cari yaitu dari koefisiennya, yaitu 3/2. Dari mana 3/2? Karena koefisien dari H2 atau hidrogennya 3, koefisien dari yang kita tahu yaitu aluminium itu 2. Jadi gampangnya gini, kalau 2 itu 0,3, kalau 3 berapa? Nah, itu kan jadi kita hitung seperti ini, 3/2 dikalikan 0,3 mol. 0,9 dibagi 2 yaitu 0,45 mol. Kita sudah tahu mol dari hidrogennya. Nah, kemudian berapa sih volumenya? Bagaimana kita menghitung volume dari ini tadi, dari yang diketahui di soal, yaitu pada suhu dan tekanan, sorry bergeser ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 mol gas hidrogen akan menghasilkan ini. Sorry, 1 mol gas hidrogen itu volumenya 6 liter. 1 mol volumenya 6 liter. Atau volume adalah 6 liter per mol. Ini kan 6 liter untuk 1 mol. Nah, kalau 0,45 mol berarti berapa liter? Maka volume di sini akan menjadi 6 liter per mol, per 1 mol ya kan, dikalikan 0,45 mol. Maka itu adalah berapa ini? 2,7 ya. 2,7 liter. Seperti itu ya, gampang sekali teman-teman. Jadi ya kita coba 2 soal itu saja dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman berminat atau membutuhkan guru privat kimia, entah untuk membantu teman-teman dalam hal apa namanya, membantu dalam hal mengerjakan PR, mungkin bagaimana teman-teman bingung, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Atau bagaimana kalau teman-teman mau menghadapi ujian, entah itu UTS atau UAS. Sekali lagi, silakan hubungi nomor WhatsApp di sini atau silakan langsung hubungi saya di Instagram, di DM Instagram. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye. Dan sampai jumpa.